PPSI. Dan juga ada Mbak Lusita Rore, di samping selaku pengurus PPPSI, beliau adalah Ketua 2 MAPI, mantan atlet voli Indonesia. Dan ketumnya ada Ibu, silakan ke depan. Ini kebetulan ibunya juga hadir di sini. Kita sangat berterima kasih dan berbahagia dengan kehadiran daripada rekan-rekan kita dari pusat. Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan atau wejangan dari sesepuh kita, yaitu ayahanda kita, yaitu Pak Purnama kami. Persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih sahabat saya, konco lama saya Pak Kancaku, Pak Haji, yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di depan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah diperkenalkan, oleh karena itu kehadiran kami di sini mungkin tidak akan terlalu membawa manfaat yang terlalu berarti bagi rekan-rekan di tapi apapun dalam perjalanan nanti, dalam rangka pertemuan ini, apa yang bisa kami sumbangkan akan kami sumbangkan. Terutama menyangkut informasi yang mungkin masih diperlukan oleh kawan-kawan di Sumatera Selatan yang bisa kami sampaikan secara bergantian nanti, karena di samping saya sudah ada Pak Sujianto, ini Koordinator Polasitan Nasional, Pak Emil, kebetulan ini membidangi pembinaan perkumpulan. Nah, Bu Lucy itu sudah diperkenalkan tadi, ini legend kita nih, legenda voli. Berapa kali SEA Games? 7 kali SEA Games. Mungkin sudah pernah dengar orangnya, tapi lihat langsung baru sekarang. Saya akan mulai dengan pantun. Pantunnya pantun lama, pantun Melayu lama. Ada 2 pantun. Nah, itu Ibu Ketua Umum datang. Silakan Bu Ketua Umum. Ya. Yang pertama, pantun lama ini berbunyi, tidak kenari-kenari saja, tumbuh subur di pinggir jalan. Tidak kemari-kemari saja, kami kangen dengan Bapak tuan-tuan dan puan-puan. Ini dalam pantun Melayu. Yang kedua berbunyi, kalau tidak karena padi, tidak akan beras dibawa pulang.
Kalau lupa boleh dilihat. Yang kedua ini berbunyi, barusan saya catat di atas. Kalau tidak karena padi, tidak beras dibawa pulang. Kalau tidak karena voli, tidak kami sampai di Palembang. Nah, dua-duanya sebetulnya bermakna betapa kami begitu memperhatikan, begitu concern dengan kepengurusan PBVSI Sumatera Selatan yang baru di bawah pimpinan Bu Caroline. Sebelum mungkin baru niat saja, baru menyampaikan niatnya aja ke Pak Haji Faisal. Saya udah tahu Mbak Bu Caroline sudah merintis untuk bisa memimpin bola voli di Sumatera Selatan. Alhamdulillah terpilih. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengutarakan rasa bangga dan penghargaan saya kepada Bu Caroline. Karena apa? Ada dua hal Bapak-Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah di Indonesia sampai hari ini hanya 4 wanita perempuan yang jadi ketua umum Pengprov PBVSI. 2 diantaranya adalah pemain voli. Mudah-mudahan menyusul. Gak tahu lah Bu Lucy, mungkin siapa tahu terpilih. Pemain voli perempuan pertama yang terpilih jadi ketua umum PBVSI adalah di Papua Selatan. Eta Kaiser, AKP, polisi. Yang kedua, seorang politikus di Kepri. Yang ketiga, politikus di Lampung. Yang keempat, Ibu yang kita banggakan, Ibu Caroline. Poin pertama. Yang kedua, rasa bangga dan penghargaan saya adalah karena apa? Karena seorang yang betul-betul menjiwai voli telah kembali ke rumahnya, ke PBVSI. Ini tidak serta-merta kita ingin dipimpin oleh seorang pemain voli, memimpin pengurus bola voli. Tidak semudah itu. Nah, seorang Bu Caroline kembali memimpin, mengomandoi bola voli di Sumatera Selatan. Ini ibarat apa? Ibarat buah kembali ke tampuknya. Kalau bola voli dipimpin oleh orang voli, berjiwa voli, semangat voli, insya Allah akan lebih baik dibandingkan dipimpin oleh orang yang tidak mengenal voli. Karena apa? Untuk memimpin bola voli memang perlu dijiwai. Tapi satu hal yang paling penting pengalaman saya puluhan tahun adalah bukan sekadar dijiwai, tapi dihayati. Setelah dihayati, ada rasa ingin menyumbangkan bakti kepada bola voli. Ini memang sering diucapkan, tetapi bakti atau pengabdian itu tidak gampang. Tidak semua orang yang memimpin bola voli bisa mempraktekkan pengabdian kepada bola voli. Di dalam kesempatan saya memberikan pelajaran dalam kursus-kursus bola voli, saya menggambarkan kepengurusan bola voli itu akan berlangsung selama 4 tahun, ibaratnya ekor tikus. Di ujungnya itu besar, makin ke ujung makin kecil. Artinya apa? Ini hari dilantik 50 sekian orang. Belum 1 tahun, yang 10 sudah ketinggalan, kececer di jalan. Masuk tahun ketiga,
tinggal 20 bahkan kurang. Maka biasanya sering terjadi di menjelang akhir tahun keempat, tahun akhir masa bakti, tinggal hanya 3 orang saja. Ketua umumnya, 1 orang di pemutar roda organisasi, yaitu sekretaris, 1 orang lagi orang teknis, yang memang gila voli juga. 3 orang, yang lain kemana? Yang lain itu sudah ibarat banjir, hanyut karena tidak ada jiwa pengabdian. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, walau 3 orang yang memimpin bola voli di satu provinsi, banyak kejadian seperti itu, namun anak-anak kita tetap bermain voli tanpa diurus, kecuali mungkin 1 orang saja yang memonitor, yaitu orang teknis yang berjiwa voli, biasanya pelatih. Tetap main voli. Pertanyaannya, apakah kita akan seperti itu? Saya yakin insya Allah di Sumatera Selatan tidak akan seperti itu. Kenapa? Tadi kita sudah dengar betapa seorang ketua umum yang relatif muda, bersemangat, dan sudah membuktikan pengabdian, semangat pengabdiannya selama ini, itu insya Allah akan membawa bola voli Sumatera Selatan seperti yang beliau janjikan. Nah sekarang sehubungan dengan momentum ini, kita berkumpul sebetulnya untuk apa? Saya sudah sampaikan kepada pengurus melalui ketua umumnya, melalui teman-teman yang lain. Kalau bisa hari ini adalah pertemuan pertama. Sifatnya konsolidasi. Konsolidasi artinya apa? Penguatan. Penguatan dari organisasi ini. Yang tadinya belum kenal, sekarang sudah saling mengenal. Yang tadinya kurang dekat antara yang berposisi sebagai pengurus di provinsi, ketemu dengan pengurus dari kabupaten. Yang tadinya belum begitu paham apa yang akan dikerjakan melalui pertemuan ini, banyak sedikitnya dapat saling memahami. Maka terjadilah nanti yang namanya itu koordinasi. Konsolidasi dulu Pak, omong kosong. Koordinasi tanpa konsolidasi itu omong kosong. Nah dalam rangka pertemuan pertama ini, tadi Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan program. Mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk, kalau tidak bisa dikatakan ini sebuah raker komplit, kita katakan aja raker kecil. Raker kecil ini tapi tetap kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk perkembangan bola voli di Sumsel. Bicara mengenai program, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi ya, programnya itu dari segi kontennya, materinya, itu program jangka panjang. Misalnya saja, mengembalikan prestasi Sumatera Selatan setinggi-tingginya untuk mencapai tingkat nasional dan menelurkan atlet Sumatera Selatan untuk bermain di tingkat internasional. Ini program jangka panjang. Program jangka panjang itu dari segi konten. Dari segi waktu, program jangka panjang itu di atas 5 tahun. Ini dari segi ilmu perencanaan. 5 tahun Bu Karolin sudah tidak lagi menjadi ketua yang dilantik hari ini. Kecuali kalau kita sepakat, kita dukung, kita pilih lagi untuk 5 tahun kedua. Tetapi programnya bagaimanapun itu program jangka panjang. Karena satu program itu dibatasi oleh satu periode. Satu periode 4 tahun. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi lain, program yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi,
ini sebetulnya bisa juga kita katakan program jangka menengah yang di dalam pelaksanaannya itu akan berlangsung sepanjang tahun. Ini perlu kita pahami. Program yang akan berlaku sepanjang tahun selama 4 tahun. Ini dua step dari segi perencanaan. Nah, oleh karena itu kita berkumpul di sini, saya kira untuk dapat mengambil manfaat dari pertemuan yang membahagiakan ini, saya mengusulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, kalau ada di antara kita, entah itu dari kabupaten kota, dari pengurus provinsi sendiri, dari kami dari pusat, kalau ada yang kalau ada yang bisa memperkuat, menyempurnakan, melengkapi apa yang disampaikan dalam pidato tadi, mari kita sampaikan. Jangan bicara di belakang, sampaikan sekarang. Maupun kritik sekarang. Nah, setelah itu nanti, jangan lagi ada di antara kita, terutama kawan-kawan, ini ada nggak Pak Haji yang dari Pemkab? Ada. Kawan-kawan dari Pemkab, kalau Anda sudah sampaikan sekarang unek-unek pada forum ini, jangan lagi bicara di belakang. Oh, kami nggak tahu, kami nggak diajak. Inilah forumnya untuk membuka sekat-sekat dalam hal kerja kepengurusan yang akan datang. Jadi nggak ada lagi itu